Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'da. Teman-teman semua yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melanjutkan kembali materi kajian daurah kita tentang ilmu nahwu, yang dalam hal ini kita telah memasuki kepada kitab yang keempat, ya, Mutamimah al-Ajurumiyah. Kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu sampai kepada pembahasan musawighat daripada mubtada berupa isim nakirah, hal-hal yang memperbolehkan isim nakirah dijadikan mubtada, ya. Halaman 182. Silahkan dibuka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratur rahina bil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila rahi syekh muallif hadzal kitab Syekh Abdullah bin Muhammad al-Malik ar-Ra'id al-Malik Allah muntahur. Ini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakunul mubtada nakiratan illa bimusawwighin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wala yakunu al-mubtada nakiratan illa bimusawwighin. Mubtada tidak diperbolehkan berupa isim nakirah kecuali dengan musawwigh. Musawwigh itu sesuatu yang memperbolehkan mubtada berupa isim nakirah. Wal musawwighatu katsiratun, dan musawwighat ini jumlahnya banyak. Hal-hal yang memperbolehkan isim nakirah dijadikan sebagai mubtada. Di antaranya minha ayyataqaddam 'ala nakirah nafyun. Yang pertama itu isim nakirah didahului oleh nafi, ya, isim nakirah didahului oleh nafi, aw istifham, atau didahului oleh istifham. Contoh, ma rajulun qaimun atau hal rajulun jalisun, ini boleh lafaz rajulun dijadikan sebagai mubtada walaupun berupa isim nakirah. Wa qauli ta'ala ailahum ma'allah atau ailahum ma'allah, ini juga istifham, didahului oleh istifham. Ini boleh ilahun dijadikan sebagai mubtada walaupun berupa isim nakirah. Wa minha an takuna mausufatan. Kemudian di antaranya lagi musawwighat isim nakirah menjadi mubtada adalah isim nakirah tersebut disifati, nahwu wala abdum mu'minun khairun. Di sini abdun isim nakirah dijadikan mubtada, dan ini diperbolehkan karena mausufatan, disifati oleh lafad mu'minun, yaitu abdun yang mukmin itu khairun. Wa minha an takuna mudhafatan. Kemudian di antaranya lagi isim nakirah tersebut dimudhafkan. Nahwu khamsu shalawatin katabahunallah. Khamsu shalawatin, di sini khamsu isim nakirah boleh dijadikan sebagai mubtada, itu karena ada musawwigh, dan musawwighnya adalah mudhafatan, yaitu dimudhafkan khamsu shalawatin. Wa minha ayyakuna al-khabar zarfan aw jarran wa majruran muqaddamaini 'ala nakirah. Dan di antaranya lagi musawwighat daripada isim nakirah untuk bisa menjadi mubtada adalah khabar tersebut berupa zarf atau jar majrur yang didahulukan daripada isim nakirahnya. Jadi khabarnya berupa syibah jumlah, zarf atau jar majrur yang muqaddaman, yang didahulukan. Contoh, indaka rajulun, indaka di sampingmu ada seorang laki-laki. Nah, ini indaka atau indaki, ini khabarnya lafaz rajulun isim nakirah. Nah, ini boleh dijadikan sebagai mubtada. Nah, karena apa? Karena ada musawwigh, yang musawwighnya dalam hal ini adalah khabarnya berupa dzaraf atau jar majrur yang didahulukan daripada mubtada'nya. Wa fid dari imratun atau fid dari imratun. Di sini juga imratun boleh dijadikan mubtada walaupun berupa isim nakirah karena khabarnya berupa jar majrur yang didahulukan, ya.
Wa nahwu qauli ta'ala waladaina mazidun. Waladaina mazidun ini juga mazidun isim nakirah dijadikan mubtada, diperbolehkan karena ada musawwik berupa khabarnya berupa dzaraf yang didahulukan ya. Wa ala absarihim ghishawah. Di sini ghishawah juga sama isim nakirah dijadikan mubtada dan diperbolehkan karena apa? Karena jar majrur yang didahulukan. Khabarnya berupa jar majrur yaitu wa ala absarihim. Itu ya. Wa qad yakunu al mubtada masdaron muawwalan min an wal fi'li. Dan mubtada itu terkadang berupa masdar yang ditakwilkan dari an beserta fiilnya. Jadi mubtadanya itu berupa masdar yang mana masdar ini merupakan pentakwilan dari an beserta fiilnya. Contoh wa antasumu khairul lakum. Antasumu ini mubtada. Mubtada berupa masdar yang muawwal, masdar yang merupakan pentakwilan dari an beserta fiilnya. Jadi wa antasumu ini an beserta fiil mudhari ditakwili masdar jadi wasiyamukum khairul lakum. Itu terkadang mubtada berupa isim ghairu sharih atau isim muawwal bisharih ya. Ai sumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum ai sumu, kok sumu ya di sini bukan siyamukum. Ai saumukum ya, di sini saumukum. Ai saumukum, kalau sumu kan amr. Sepertinya siyamukum ini bukan sum. Ai siyamukum khairul lakum. Ini di sarahnya itu siyamukum bukan sumu. Ya. Ai sumu khairul lakum, ai siyamukum khairul lakum. Itu mubtada ya, terkadang berupa isim yang ghairu sharih atau muawwal bi sharih. Wal khabar, kemudian khabar. Khabar itu apa? Wal khabar wal juz'u allazi tatimu bi al faida ma'al mubtada. Khabar adalah juz yang menjadi penyempurna mubtada. Juz yang menjadi penyempurna mubtada. Wa huwa qisman, mufradun wa ghairu mufrad. Dan mubtada apa? Khabar ini ada dua macam. Ada khabar mufrad, ada khabar ghairu mufrad. Fal mufradu nahu zaidun qaimun wa zaidani qaimani wa zaiduna qaimuna wa zaidun akhuka. Ini contoh-contoh daripada khabar mufrad. Nah, wa ghairul mufrad, dan yang kedua ada lagi khabar ghairu mufrad. Ghairu mufrad di sini maksudnya adalah jumlah atau sibeh jumlah. Imma jumlatun ismiyatun, ada kalanya jumlah ismiyah, nahu zaidun jariyatuhu zahibatun. Nah, di sini zaidun jariyatuhu ini adalah mubtada yang berupa jumlah ismiyah. Zaid ialah seseorang yang jariyahnya atau pembantunya itu zahibah pergi. Wa qaulihi ta'ala walibasut taqwa zalika khairun. Sini walibasut taqwa zalika khairun. Nah, walibasut taqwa zalika ini adalah mubtada, apa khabar ya, walibasut taqwa zalika khairun. Nah, zalika khairun ini adalah khabarnya. Khabarnya walibasut taqwa. Dan khabar zalika khairun ini adalah khabar yang berupa ghairu mufrad, yaitu berupa jumlah ismiyah. Zalika ini menjadi mubtada yang kedua, khairun menjadi khabarnya mubtada yang kedua ini. Jadi walibasut taqwa itu mubtada pertama, kemudian khabarnya mubtada yang pertama adalah zalika khairun. Nah, zalika khairun ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang zalikanya mubtada, yaitu mubtada kedua, khairunnya khabar dari mubtada yang kedua. Itu ya. Qul huwallahu ahad. Huwallahu ahad. Ini Allahu ahad, ini adalah khabar ghairu mufrad karena berupa jumlah ismiyah. Ya. Wa imma jumlatun fi'liyatun, dan ada kalanya berupa jumlah fi'liyah. Tadi jumlah ismiyah, sekarang jumlah fi'liyah. Zaidun qama abuhu. Nah, mahallu syahid lafaz qama abuhu ini adalah jumlah fi'liyah yang menjadi khabarnya mubtada lafaz zaidun. Wa qauli ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Yakhluqu ma yasha ini khabarnya mubtada lafaz rabbuka. Ya, khabarnya mubtada lafaz rabbuka,
yang berupa jumlah fi'liyah. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Di sini yaqbidu wa yabsut ini juga khabar ghairu mufrad berupa jumlah fi'liyah dari mubtada berupa lafzul jalalah wallah. Tahu contoh lain Allahu yatawaffa al-anfus. Di sini yatawaffa al-anfus ini khabar mubtada yang berupa jumlah fi'liyah. Ya. Wa amma syibhul jumlah wa huwa qisman. Atau ghairu mufrad ini berupa syibh jumlah. Jadi sebagaimana yang telah kita ketahui dari keterangan-keterangan sebelumnya bahwasanya mufrad itu ada banyak versi. Ada mufrad fi babil kalam, ada mufrad fi babil khobar, ada pula mufrad fi babil munada atau fi babi la an-nafiyah lil jins ya. Nah, mufrad fi babil khobar itu sendiri definisinya adalah ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah, yaitu lafaz yang bukan berupa jumlah baik ismiyah ataupun fi'liyah, juga bukan berupa syibeh jumlah. Syibeh jumlah itu ada dzaraf juga jar majrur. Wa amma syibhul jumlah wa huwa syai'an. Adapun syibeh jumlah itu ada dua, azarfu dzaraf wal jar wal majrur dan jar majrur. Fa dzarfu nahu zaidun indaka. Zaidun indaka ini indaka adalah khabar yang ghairu mufrad yang berupa syibeh jumlah yaitu dzaraf. Was-safaru ghadan. Nah, ghadan ini juga khabar yang ghairu mufrad karena berupa syibeh jumlah yaitu dzaraf. War-rakbu asfala minkum. Di sini asfala ini juga khabar yang ghairu mufrad, khabarnya lafaz rakbu yang ghairu mufrad berupa syibeh jumlahnya berupa dzaraf ya. Wal jaru wal majrur, kemudian jar majrur. Zaidun fiddari ini khabarnya mubtada yang berupa ghairu mufradnya berupa syibeh jumlahnya berupa jar majrur. Wa qauli ta'ala alhamdulillah lillah ini termasuk khabar yang ghairu mufrad juga. Ghairu mufradnya berupa syibeh jumlahnya berupa jar majrur lillah. Wa ta'allaqu as-sarf wal jar wal majrur idza waqa'a khabaran bi mahzufin taqdiruhu kainun aw mustaqirun. Nah, ketika syibeh jumlah, dzaraf atau jar majrur ini menjadi khabar, maka dia bertaluk berhubungan dengan muta'allaq. Nah, muta'allaq ini berarti sesuatu yang dihubungkan dengan jar majrur atau dzarafnya itu. Nah, muta'allaqnya dzaraf atau jar majrur atau muta'allaqnya dzaraf dengan jar majrur ini itu dibuang, yang takdirnya itu adalah lafaz kainun atau lafaz mustaqirun. Sebagaimana dalam Alfiyah Ibnu Malik menjelaskan wa akhbaru bi dzarfin aw bi harfi jar nawina makna kainin aw istaqar. Yaitu mengira-ngirakan makna kainun atau lafaz istaqar. Jadi sebetulnya muta'allaqnya dzaraf dan jar majrur ketika dia menjadi khabarnya mubtada itu bisa kita kira-kirakan berupa isim, bisa pula kita kira-kirakan berupa fiil ya, bisa lafaz mustaqir, bisa lafaz istaqar, bisa lafaz kainun, bisa lafaz kana ya. Sehingga disebut dengan syibeh jumlah itu ya karena di situ ada muta'allaq yang berupa fi'il atau berupa isim itu. Wala yukhbaru bi dzarfi zaman anizat itu ya. Jadi untuk syibeh jumlah dzaraf dan jar majrur ketika dia menjadi khabar maka dia berta'alluq dengan lafaz yang dibuang. Nah, lafaz yang dibuangnya ini itu bisa kita takdirkan berupa lafaz mustaqir atau lafaz kainun ataupun bisa kita kira-kirakan berupa fi'il yaitu lafaz istaqara atau lafaz kana. Itu ketentuan untuk khabar berupa syibeh jumlah. Wala yukhbaru bi dzarfi zaman anizat. Kemudian ada kaidah lagi mengatakan bahwa dzarf zaman itu tidak bisa dijadikan khabar dari mubtada yang berupa isim zat. Jadi ada isim zat, ada isim makna. Isim zat ya isim yang bisa dipanca indera. Isim makna ya berarti isim yang tidak bisa dipanca indera, hanya bisa diangen-angen. Nah, dzaraf zaman itu tidak bisa dijadikan khabar dari mubtada yang berupa isim zat. Fala yuqalu zaidun al-yauma. Maka tidak bisa kita katakan zaidun al-yauma.
Nah, di sini Zaidun itu kan isim zat karena hissi zat. Zaidun ini adalah isim zat. Nah, dzaraf zaman yaitu lafaz al-yauma itu tidak bisa la yukhbar, tidak bisa dijadikan khobar. Dari apa? Anizat, dari isim zat yaitu lafaz Zaidun. Maka tidak bisa Zaidun al-yauma dijadikan sebagai khobarnya lafaz Zaidun, tidak bisa. Wa inna ma yukhbaru bi anil ma'ani. Namun yang bisa dijadikan khobar itu hanya dari mubtada yang berupa isim makna. Nah, kalau mubtadanya isim makna bisa dzaraf zaman dijadikan khobarnya. Contoh as-saumu al-yauma. As-saumu puasa itu al-yauma pada hari ini. Ini bisa karena apa? Karena mubtadanya berupa isim makna. Saum kan isim makna, bukan isim zat. Maka bisa. Tapi kalau tadi contoh yang pertama Zaidun al-yauma, maka itu tidak bisa. Was safaru ghadan. Safaru ghadan ini juga bisa. Wa qauluhum al-lailatu al-hilal. Ini juga bisa. Al-lailatu al-hilal ay muawwalun. Muawwalun ini muawwalun itu maksudnya ditakwil. Ay bi taqdir mudhaf ila ismi zat liyakuna azrafu khabaran an ma'nan la an zat fa yuqaddar fil misalainil mazkuran ru'yatul hilal. Ini jadi pada contoh al-hilal ini al-lailatu al-hilal ay ru'yatul hilal ya. Al-laila wa qauluhum al-lailatu al-hilal itu muawwal. Jadi contoh al-laila al-hilal ini muawwal. Al-laila itu isim makna. Al-hilal ini adalah isim hilal. Isim zat ya. Ntar. Al-ana khabar muqaddam. Oh, ini khabar muqaddam. Jadi al-lailatu al-hilal ini secara zahirnya al-lailatu itu menjadi khabar, al-hilal itu menjadi mubtada. Nah, di sini secara zahirnya hilal itu kan isim zat ya. Hilal itu isim zat, al-laila itu isim makna. Secara zahir tidak boleh. Tidak boleh karena kaidah pertama mengatakan la yukhbaru bi dzarfi zaman anizat ya. Jadi isim zaman yaitu al-laila tidak bisa menjadi khobar dari isim zat yaitu al-hilal. Hilal kan isim zat, hilal bulan. Itu isim zat. Ini secara zahir tidak bisa. Makanya contoh al-lailatu al-hilal itu muawwal, ditakwil di situ. Ada mudhof yang dibuang. Berarti mudhof itu kita takdirkan ru'yatul hilal. Al-lailatu ru'yatul hilal. Al-lailatu di malam hari ini ru'yatul hilal itu terlihatnya hilal. Jadi khobar muqaddam tarkibnya itu, susunannya itu khobar muqaddam. Al-lailatu khobar, al-hilal ay ru'yatul hilal itu menjadi mubtada yang muakhar. Ya. Wa yajuzu ta'addudul khobar dan diperbolehkan khobar itu banyak. Nahu Zaidun katibun syairun ini boleh. Zaidun katibun syairun wa huwal ghafurul wadud zul arsyil majid fa'alun lima yurid. Itu kan khobar semua. Jadi khobar tidak mesti satu, boleh dua, boleh tiga, boleh empat. Wa amma yataqaddamu alal mubtada jawazan. Dan terkadang boleh juga khobar itu mendahului mubtada'nya. Jadi tidak mesti khobar itu di akhir, tapi khobar itu boleh juga di awal. Nahu fid dari Zaidun. Wa wujuban nahu aina Zaidun. Atau wajib aina Zaidun. Wa inna ma'indaka Zaidun. Wajib itu karena aina itu isim istifham. Sedangkan isim istifham itu mimma lahu sadrul kalam. Termasuk lafaz yang berhak untuk dijadikan di permulaan. Aina Zaidun. Ini berarti aina ini khobar yang muqaddam wujuban. Zaidun mubtada muakhar. Wa inna ma'indaka Zaidun. Inna ma'indaka Zaidun. Ini inna ma'indaka khobar muqaddam Zaidun mubtada muakhar. Maqauli ta'ala am ala qulubihim aqfaluha. Ini contoh khobar muqaddam mubtada muakhar juga ya. Fid dari rajulun juga sama khobar muqaddam mubtada muakhar. Wa qad yuzafu kullun minal mubtada'i wal khabar jawazan. Dan terkadang pula masing-masing dari mubtada dan khobar itu dibuang secara jawaz, boleh. Contoh salamun qaumum munkarun. Sini mubtada dan khobarnya itu dibuang yang takdirnya ay salamun alaikum antum qaumum munkirun. Ya, salamun
alaikum. Ini alaikum khobarnya salamun, dibuang. Antum qaumun, antum mubtada'nya, qaumun khobarnya, antum dibuang. Berarti kan contoh mubtada dan khobarnya semuanya dibuang ya. Wajib hadzful khobar ba'da laula, dan wajib untuk membuang khobar yang jatuh setelahnya lafaz laula. Nahu laula antum lakunna mu'minin. Andaikan tidak ada antum lakunna mu'minin, maka kami tidak ada ya, lakunna antum lakunna mu'minin, maka sungguh kami itu beriman. Di sini laula harf imtina' li wujudi antum. Nah, laula antum ay takdirnya berarti fi mahallin laula kunna fi'lun fa in kana fi'lun naqis fi khabar wa namun fa ismu innu khabar wa alam tanasbil an wujud muzakkar salim wa khabar mubtada mahzuf. Nah ya, wa khabar mubtada mahzuf wujuban asyara al musannif ila taqdir bi qouli ay laula antum mawjudun ya. Laula antum mawjudun lakunna mu'minin. Ya, jadi maujudun itu khobar ya. Wajibu hadzful khobar ba'da laula. Nah, di sini wajib untuk membuang khobar yang jatuh setelahnya lafaz laula. Laula antum lakunna mu'minin ay laula antum maujudun. Sini maujudun yang dibuang. Kemudian wa ba'dal qasam as-sharih, dan khobar itu juga wajib dibuang setelahnya qasam yang sharih. La'amruka innahum ay takdirnya la'amruka qasami. Nah, di sini qasami itu khobar yang dibuang secara wujub. Wa ba'da wawil ma'iyah, dan jatuh setelahnya wa ma'iyah. Kullu soni'ain wa ma sona'ai makrunani. Nah, makrunani ini khobar yang dibuang. Kullu soni'ain wa ma sona' makrunani. Di antara pembuat dengan yang dibuatnya itu ya bersamaan. Ai makrunani. Wa qablal hal allati la tasluh an takuna khabaran. Dan khobar pun wajib dibuang ketika jatuh setelahnya hal. Ya, wa qablal hal, sebelumnya hal. Jatuh sebelumnya hal yang tidak patut, tidak bisa untuk dijadikan khobar. Jadi hal ini tidak bisa dijadikan khobar. Contoh dorbi zaidan qaiman. Nah, di sini lafaz qaiman itu kan halnya lafaz dorbi yang tidak bisa dijadikan khobar. Sehingga tidak bisa dorbi zaidan qaimun, tidak bisa. Nah, khobar yang jatuh setelahnya hal, khobar yang jatuh sebelumnya hal, yaitu sebelumnya lafaz qaiman, yang hal ini tidak bisa untuk dijadikan khobar, itu khobarnya dibuang, yang takdirnya ai durbi zaidan iza kana qaiman ya, iza kana qaiman. Nanti iza kana ini khobarnya yang dibuang, yang jatuh setelahnya qaiman, yang menjadi halnya dorbi, ini dorbi zaidan iza kana qaiman. Ya, itu khobar yang dibuang, Babul awamil ad-dakhilati al mubtada'i wal khobar. Kemudian bab menjelaskan tentang amil-amil yang masuk pada susunan mubtada khobar. Wa tusamma an-nawasikh, dan disebut dengan amil-amil nawasikh. Wa nawasikhul ibtida wa ya salah satu anwa'. Amil nawasikh itu ada 3. Al-awwalu ma yarfa'ul mubtada wa yansibul khobar. Ada yang merafa'kan mubtada dan menasabkan khobar. Wa huwa kana wa akhwatuha wal huruf al musyabbah bi laisa, dan huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Wa af'alul muqarrabah, dan af'alul muqarrabah. Wa tsani ma yansibul mubtada wa yarfa'ul khobar. Yang kedua adalah amil yang menasabkan mubtada dan merafa'kan khobar. Wa huwa inna wa akhwatuha, yaitu inna dan akhwat-akhwatnya, wala dan la allati linafil jinsi yang menafikan jenis. Wasalisu, ketiga adalah ma yansibul mubtada wal khobar jami'an,
yaitu amil yang menasabkan mubtada dan khobar secara bersamaan. Wa zanna wa akhwatuha, yaitu lafaz zanna dan akhwat-akhwatnya. Faslun, fa amma kana wa akhwatuha, adapun kana dan akhwat-akhwatnya, fa innaha tarfa'ul mubtada tasbihan bil fa'il. Maka kana beserta akhwat-akhwatnya ini dia beramal merofakkan mubtada, ya, tasbihan bil fa'il, yang diserupakan dengan fa'il. Jadi diserupakan seperti halnya fa'il sehingga dirofakan. Wa yusamma ismaha, dan dinamakan dengan isimnya. Isimnya apa? Isimnya kana itu. Wa tansibu al khobar tasbihan bil maf'ul, dan menasabkan khobar yang diserupakan dengan maf'ul. Wa yusamma khobaroha, dan disebut dengan khobarnya. Wa hadhil af'al ala salasati aqsam, dan fiil-fiil ini itu ada 3 macam. Ahaduha ma ya'malu hadzal amal min ghairi syartin. Yang pertama adalah amil yang bisa beramal dengan pengamalan ini, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khobar, dengan tanpa syarat. Wa huwa kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa nahu kana Allahu ghafurur rahima. Ya, ini karena merofakan isimnya Allahu dan menasabkan khobarnya ghafurur rahima. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ini juga contoh asbaha merofakan isimnya, yaitu domir jama, yaitu domir mutasil mahal marfu, menjadi isimnya lafaz asbaha yang takdirnya adalah hum, itu fa asbahtum. Domir ta itu, ya, bini amati ikhwana. Nah, ikhwana itu menjadi khobarnya. Laisu sawa'a, ini juga sama, tarfa'ul isma wa tansibul khobar, isimnya itu berupa domir wawu jama yang ada pada lafaz laisu itu. Sawa'an itu yang menjadi khobarnya lafaz laisa. Zalla wajuhu muswadda. Ini wajuhu, ini isimnya, muswadda itu khobarnya. Wathani itu yang pertama, yang beramal tanpa syarat. Nah, yang kedua beramal dengan syarat. Ma ya'malu hadzal amal bi syarti ayataqaddam nafyun, dengan syarat ada nafi. Au nahyun au du'aun, atau nahi atau doa. Wa huwa zala wa fatiha wa bariha wa fakka. Nahu wa la yazaluna mukhtalifin lan nabraha alaihi akifin. Ini la yazaluna mukhtalifin, ini syaratnya didahului oleh la. Lan nabraha didahului oleh lan, berarti lan nabraha alaihi akifina. La yazaluna itu isimnya adalah wawu domir jama, lan nabraha itu domirnya adalah domir mutakalim al ghair, yaitu yang takdirnya nahnu, lan nabraha. Nah, khobarnya itu lafaz akifina. Wa qawli syair sahi syamir wala tazal zakirul maut fanisyanuhu dhalalum mubinun. Ini wala tazal zakirul maut, ya, wala tazal sahi syamir wala tazal zakirul maut fanisyanuhu dhalalum mubinun. Mai sahi ini maknanya itu mana di sini ada ini, ya. Hai mana ya sahibi wala yajuzu tarkhi. Mana ijtahid ya sahibi wasta'id lil maut wala tansa dzikruhu li anna nisyanu dhalalun zahirun, itu maknanya. Jadi berijtihadlah wahai sahibi, sahabatku, wasta'id lil maut, dan persiapkanlah dirimu untuk menghadapi kematian. Wala tazal zakirul maut, dan tetaplah untuk mengingat kematian, karena fanisyanuhu dhalalun mubinun, karena lupa dari mengingat kematian itu adalah dhalalun mubinun. Ya, wala tazal, ini tazal, wala tazal itu berarti akhwatnya kana yang beramal tarfa'ul isma tansibul khobar. Khobar isimnya itu berupa domir mutaharrik mahal marfu, takdirnya anta, wala tazal. Nah, zakirul maut itu menjadi khobarnya, ya, khobarnya yang dinasabkan. Wa qawlihi wala zala munhallan bi jar'aika al-qatar. Di sini wala zala munhallan, ini juga khobarnya lafaz zala, dan isimnya itu berupa domir yang mustatir, takdirnya huwa.
Itu yang kedua, yang beramal dengan adanya syarat, yaitu didahului oleh nafi istifham ya, atau nahi. Wasalisu, dan yang ketiga adalah ma ya'malu hadzal amal bi syarti ayataqaddam alaihi ma masdariyah dzarfiyah. Yang ketiga adalah kana dan akhwat-akhwatnya atau amil yang beramal dengan pengamalan ini, yaitu tarfaul isma wa tansibul khabar, dengan syarat apa? Didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah wa huwa dama, yaitu dama, nahu ma dumtu hayyan ay wa sumiyat ma hadhihi masdariyatan li'annaha tuqaddaru bil masdar wa huwa ad-dawam wa sumiyat dzarfiyatan li niyabatiha 'an dzarf wa huwa al-muddah ya li'annaha tuqaddar bil masdar wa huwa ad-dawam. Dan dinamakan dengan ma masdariyah karena apa? Karena ma ini bisa ditakwili dengan masdar, yaitu lafaz ad-dawam. Ma-nya ini ma masdariyah ya, ini bisa ditakwili dengan masdar, yaitu takdirnya adalah ad-dawam. Wa sumiyat dzarfiyatan, dan dikatakan dengan dzarfiyah itu karena apa? Liniyabati ani dzarf, karena ma ini menggantikan dzarf. Ya. Wasumiyat ma hadhi masdariyatan li annaha tuqaddar bil masdar. Jadi ma masdariyah dzarfiyah. Ma itu namanya ma masdariyah dzarfiyah. Dikatakan masdar karena bisa ditakwili masdar, yaitu dawam. Dikatakan dzarfiyah karena ma ini menjadi ganti daripada dzarf, yaitu muddah ya. Contohnya wa yajuzu fi khabari, enggak ada contoh ya. Contoh misalkan dama zaidun madama zaidun sahihan. Ajibtu madama zaidun sahihan, al makna ajibtu min dawami zaidin sahihan. Contoh ajibtu madama zaidun sahihan, saya kagum selama Zaid itu masih sehat. Nah, di sini ajibtu madama zaidun sahihan, takdirnya adalah ajibtu min dawami zaidin sahihan ya. Ajibtu min dawami zaidin sahihan. Wa huwa al-muddah. Min dawami zaidin atau min muddati dawami zaidin bisa. Artinya kalau maknanya itu min muddah, saya kagum dengan Zaid selama Zaid masih tetap dalam keadaan sehat. Mungkin karena Zaid ini seorang petarung, jadi yang umumnya petarung itu ya sakit atau lemah, kurang sehat. Tapi kalau misalkan masih tetap sehat, nah ini luar biasa. Wa yajuzu fi khabari hadhil af'al ayatawassat bainaha wa baina ismiha. Dan diperbolehkan karena beserta akhwat-akhwatnya ini berada di tengah, yaitu di tengah antara isim dan khobarnya, antara khobar dan isimnya. Contoh wa kana haqqan alaina wa yajuzu fi khabari hadhil af'al ayatawassat bainaha, bukan kananya ya, khobarnya. Wa yajuzu fi khabari hadhil af'al, dan diperbolehkan untuk khobarnya fiil-fiil ini berada di tengah. Di tengah apa? Di tengah antara kana dan isimnya. Contoh wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Nah, di sini haqqan itu kan khobarnya kana. Nah, dia di tengah antara kana dan nasrul mu'minin, itu boleh. Wa qauli syair sali in jahilti an-nasa anna wa anhum falaysa sawa'an alimun wa jahulun. Sali ay in jahilti anna wa anhum sali annas, maksudnya seperti itu. Jadi ini ada seorang perempuan yang dilamar oleh banyak lelaki, kemudian perempuan ini bingung mau memilih yang mana. Nah, kemudian oleh salah satu yang ngelamarnya itu berkata kepada perempuan itu, sali in jahilti anna wa anhum. Silakan tanyalah kepada manusia, tanyalah ke orang-orang tentang kami dan tentang mereka itu yang sama-sama melamarmu. Falaisa sawaan alimun wa jahulun. Maka sungguh tidak akan mungkin sama antara orang yang alim dan orang yang bodoh. Nah, mungkin ada kelompok orang yang melamarnya, nah itu diantaranya ada orang yang alim, ada orang yang pinter. Nah, orang yang alimnya berkata seperti ini, silakan kalau belum tahu tentang aku, belum tentu tentang kami, silakan tanya ke orang-orang tentang kami dan tentang mereka itu,
Sungguh antara orang yang alim dengan orang yang bodoh itu tidak akan mungkin sama. Nah, di sini mahallu syahid lafaz falaisa sawa'an alimun wa jahulun. Falaisa sawa'an alimun. Sawa'an ini khobarnya laisa yang berada di tengah, yatawasat bainaha wa baina ismiha, berada di tengah antara laisa amilnya beserta alimun isimnya. Itu boleh berada di tengah-tengah. Wa yajuzu ayataqaddam akhbaruhunna alaihinna illa laisa wa dama. Dan diperbolehkan juga khobarnya ini didahulukan daripada amilnya, kecuali kalau amilnya itu berupa laisa dan dama, maka tidak bisa didahulukan. Kaqaulika aliman kana zaidun. Contoh, aliman kana zaidun. Aliman itu khobarnya kana, boleh didahulukan daripada kananya. Walitasawri fi hadhil afal minal mudhari' wal amr wal masdar wasmil fa'il malil madhi. Ya, itu ketentuan-ketentuan untuk kana dan akhwat-akhwatnya. Nah, kemudian bagaimana untuk lafal-lafal yang ditasrif dari kana? Ya, fi'il mudhari'nya, masdarnya, isim fa'ilnya, isim maf'ulnya, fi'il amrnya, fi'il nahinya, isim zamannya, isim makannya. Itu apakah bisa beramal juga seperti halnya fi'il madinya? Yaitu tetap beramal tarfa'ul isma tansibul khabar, ataukah beramal tarfa'ul isma tansibul khabar ini khusus untuk fi'il madi saja? Nah, dijelaskan wali tasawri fi hadhil af'al minal mudhari' wal amr wal masdar wasmil fa'il malil madi. Jadi untuk pentasrifannya fi'il ini mudhari', amr, masdar, isim fa'il, isim maf'ul dan sebagainya itu memiliki hukum yang sama seperti hukumnya fi'il madi. Hukum apa? Minal amal, yaitu hukum beramal tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Nah, hatta yakunu mu'minin kunu hijaratan. Ini contoh-contoh apa fi'il mudhari' yang beramal. Kunu hijaratan, ini contoh daripada fi'il amr yang beramal. Jadi yang dapat beramal tidak hanya fi'il madinya, tapi semua lafal-lafal yang tertasrif dari fi'il madi itu pun bisa beramal sama seperti halnya fi'il madi. Wa tusta'malu hadhil af'al tammatan ay mustaghniyatan 'anil khabar. Nahwa in kana zu usratin fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun ay hina tadkhuluna fis sabahi wa hina tadkhuluna fil masa. Nah, ini fiil ini terkadang juga bisa digunakan sebagai fiil yang tam. Kalau sebelumnya itu fiil nakis. Jadi fiil itu fiil kana dan akhwat-akhwatnya ini ada dua, ada kana dan akhwat-akhwatnya yang nakis, ada yang tam. Yang nakis itu yang kurang. Karena apa dikatakan kurang? Ya karena masih kurang, masih butuh pada adanya ma'mul mansub. Yaitu masih butuh pada adanya khobar. Sehingga disebut dengan nakis, kurang. Karena apa? Karena masih kurang, masih butuh pada adanya ma'mul mansub. Nah, lawan daripada kurang itu tam. Artinya tam, ya sudah sempurna. Artinya sudah sempurna, ya sudah tidak butuh. Tidak butuh apa? Sudah tidak butuh dari adanya ma'mul mansub. Sehingga karena yang tam ini maknanya itu maujud, ada, ya, maknanya itu wajada. Wa in kana zu usratin ay wa in wajada zu usratin. Fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Nah, hina tumsun, hina tusbihun, ini tumsun dan tusbihun, ya, amsa yumsiyani, yumsuna, tumsiyani, tumsuna. Nah, ini juga bisa beramal walaupun bukan fi'il madi, dan di sini dia beramal dalam status sebagai yang tam, bukan yang nakis, ya. Kalau yang nakis dia butuh pada adanya khobar, tapi kalau yang tam dia tidak butuh pada adanya khobar, sehingga tumsuna, tusbihuna itu tidak butuh khobar. Nah, tumsun dan tusbihun yang tam ini maknanya adalah dakhala fi waqti sobah, dakhala fi waqtil masa, sehingga tidak butuh pada khobar. Tapi kalau asbaha yang nakis itu dia bermakna soro, asbaha zaidun kariman, asbaha zaidun ghaniyan. Nah, itu asbah bimana ay soro zaidun ghaniyan, ya. Ay hina tadkhuluna fis sabah wa hina tadkhuluna fil masa. Ini yang yang tam, ya. Yang tidak butuh adanya ma'mul mansub atau khabar. Illa zala wa fati'a wa laisa fa innaha mulazimatun linaqs.
kecuali zala, fatiha, dan laisa. Maka ketiganya itu mulazimatul linakas. Dia mulazama tetap dalam nakesnya. Ya, artinya tidak ada yang tam. Wa takhtasu kana bi jawazi ziyadatiha, dan kana ini terkhusus tertentu dihukumi dengan ziyadah. Jadi ada kana yang ziyadah, ada kana yang tam, juga ada kana yang nakis. Jadi ada 3 jenis kana. Ada yang nakis, ada yang tam, juga ada yang ziyadah. Nah, yang ziyadah ini syaratnya bisyarti antakuna bilafzil madi. Syaratnya kana harus berupa fi'il madi. Wa antakuna fi hasfil kalam, dan yang kedua kana berada di tengah-tengah kalam. Kananya berada di tengah-tengah kalam. Nahu makana ahsana zaidan. Makana ahsana zaidan. Di sini makana ahsana zaidan itu kana di sini kana yang ziyadah, ya, kana yang ziyadah. Makana ahsanu zaidan, makana ahsanu zaidan ai ma ta'jubiyah bima'na syai' mubtada kana zaidan. Oh, ma ahsanu zaidan. Jadi makana ahsanu zaidan ini maknanya sama seperti ma ahsanu zaidan. Jadi kananya ini kana zaidah, jadi wujuduhu ka'adamihi. Nah, maknya ini adalah ma ta'jubiyah, sehingga maknanya itu makana ahsanu zaidan ai ma ahsana zaidan, ya, ma ahsana zaidan. Jadi sungguh bagus diri Zaid. Nah, sungguh baik, sungguh bagus diri Zaid. Nah, ini karena yang apa dihukumi zaidah. Syaratnya 2. Karena menggunakan bentuk madi, dan karena berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara apa? Di tengah-tengah antara ma itu fi hasfil kalam itu di tengah-tengah. Ai bi antaqwa baina syai'aini mutalazimaini kal khobar kal mubtada wa khobar. Oh ya, berada di tengah-tengah antara 2 lafadz yang mulazamah, 2 lafadz yang saling berkaitan, atau 2 lafadz yang saling melekat satu sama lain, kayak mubtada dengan khobar. Itu karena berada di tengah-tengah mubtada dengan khobar, atau fiil fa'il mubtada berada di tengah-tengah antara fiil fa'il. Nah, di sini makana ahsana zaidan, ya. Ini ma ahsana zaidan itu karena berada di antara sigha ta'jubiyah, yaitu antara ma ahsan, ma'af'al. Nah, di sini berarti berada di tengah-tengah antara ma dengan ahsan, ya. Atau fi'il fa'il juga bisa. Berarti di sini contoh ma ahsana. Karena zaidun bainal mubtada wal khabar. Oh, karena ini zaidah bainal mubtada wa khabarihi, antara mubtada dan khabarnya. Oh ya. Nah, berarti ma ahsanu makan ahsana zaidan. Jadi di sini contoh makana ahsana zaidan. Ini karena berada di tengah-tengah antara mubtada dan khobar. Berarti maknya ini ma ta'jubiyah, tapi dia tarakibnya menjadi mubtada. Nah, ahsan itu menjadi khobarnya. Makana ahsanu seharusnya sih. Ini berarti karena yang berada di tengah-tengah mubtada khobar, ya. Jadi fi hasfil kalam itu berada di tengah-tengah lafadz yang mulazamah, lafadz yang berkaitan, ya, lafadz yang berkaitan. Ma ismiha wa takhtasu aidan bi jawazi hadfiha, dan tertentu juga dengan dihukumi ziyadah hadfiha, apa boleh untuk dibuang. Dan karena beserta isimnya ini boleh dibuang. Wa ibqai khabariha, dan menetapkan khabarnya. Wa zalika katsirun ba'da laula, dan itu banyak terjadi setelahnya lafal laula. Wa in syartiyata ini, dan in syartiyah ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam iltamis walau khataman min hadidin. Iltamis, ambillah, carilah, walaupun khataman min ay walau kana khataman min hadidin, walaupun itu berupa khatam dari besi. Wa qaulihim annasu majziyuna bi a'malihim in khairan fa khairun.
Ini kana yang jatuh setelahnya apa? Kana beserta isimnya yang jatuh setelahnya lau ya. Walau walau kana khataman min hadidin. Atau jatuh setelahnya kana yang jatuh setelahnya in syartiyah. Contoh wa qaulihim annasu maziyuna bi amalihim in khairan in kana khairan fa khairun wa in syarran wa in kana syarran fa syarrun. Apabila baik ya baik, apabila buruk ya buruk juga balasannya. Wa takhtassu bi jawazi harfin nuni mudhari'iha al-majzum, dan tertentu pula kana beserta akhwat-akhwatnya ini dengan diperbolehkan dibuang nun mudhari'ahnya ketika tingkah jazm. Illam yaliha sakinun, apabila tidak beriringan atau tidak berdampingan dengan sakinah, dengan huruf yang mati. Wala dhamiru nasbin muttasilin biha, dan tidak bertemuan dengan domir yang domir muttasil yang mahal mansub. Nahu walam aku baghiya. Nah di sini walam aku baghiya yaitu aku adalah fiil mudhari'nya yang dijazmkan, dan ini dibuang nun mudhari'nya yang takdirnya adalah walam akun baghiya. Wala taku wala takun fi dhaiqin wa in taku hasanatan wa in takun hasanatan, itu ya. Kita cukupkan dulu di sini. Kita lanjutkan kembali di pertemuan yang selanjutnya. Faslun wa amal huruf al musyabbah bilaisa farba'atun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lana min rabbana